Belajar selama pandemi. Kedengarannya asik sih. Belajar dari rumah, bisa santai-santai, kayak nggak perlu kemana-mana. Bangun tidur, rapi-rapi dikit, buka laptop. Tapi kok malah pusing ya? Malah rasanya kayak lebih capek daripada offline. Kenapa ya? Kok malah makin pusing? Kami punya solusinya. Masterpiece, manajemen stres pada pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Di Masterpiece kali ini, teman-teman akan dapat beberapa materi nih. Pertama mengenai stres, yang kedua mengenai manajemen stres, dan belajar efektif. Selamat menyimak! Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu stres. Menurut Potter dan Perry tahun 2005, stres membuat seseorang yang mengalaminya berpikir dan berusaha keras dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tantangan dalam hidup sebagai bentuk respon adaptasi untuk tetap bertahan. Selanjutnya, penyebab stres. Stres terjadi jika adanya stresor. Stresor adalah hal yang menyebabkan terjadinya stres pada individu. Penyebab stres atau stresor dapat dikelompokkan menjadi stresor eksternal dan stresor internal. Yang dimaksud stresor eksternal adalah stresor yang berasal dari luar diri individu, seperti perubahan pada suhu atau temperatur lingkungan sekitar individu, perubahan dalam peran keluarga atau sosial individu, atau tekanan yang diberikan oleh pasangan dari individu. Sedangkan stresor internal adalah stresor yang berasal dari dalam diri individu, biasanya berhubungan dengan fungsi fisiologis tubuh suatu individu seperti demam, kondisi tertentu seperti kehamilan atau menopause, dan suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. The National Institute of Mental Health menyebutkan beberapa hal yang pada umumnya menyebabkan stres di kalangan pelajar mahasiswa. Yang pertama, meningkatnya tuntutan akademik. Yang kedua, sendiri dalam lingkungan yang baru. Yang ketiga, perubahan dalam hubungan keluarga. Yang keempat, tanggung jawab keuangan. Yang kelima, perubahan dalam kehidupan sosial. Yang keenam, menghadapi orang asing, ide-ide dan cobaan yang baru. Yang ketujuh, kesadaran akan identitas dan orientasi seksual. Yang terakhir, persiapan untuk kehidupan setelah wisuda. Gejala stres dibagi menjadi gejala fisik dan gejala emosional. Gejala fisik diantaranya sakit kepala, pusing, tidur tidak teratur, susah tidur, sakit punggung, mencret atau sembelit, lelah atau kehilangan energi untuk belajar, jantung berdebar-debar sampai sulit menelan. Selain itu, gejala emosional. Gejala emosional diantaranya cemas atau gelisah, sedih atau depresi, merasa harga diri turun, khawatir, mudah menangis, panik, dan berperilaku impulsif. Selanjutnya, manajemen stres. Manajemen stres adalah sebuah kecakapan dalam menghadapi tantangan dengan cara mengendalikan tanggapan atau respon secara proporsional. Dengan demikian, manusia bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Proses mengatasi stres dan hambatan-hambatan yang dialami atau kemampuan menyelesaikan situasi atau mengurangi stres baik secara kognitif maupun dengan perilaku disebut juga coping stress. Fungsi coping stress yang pertama, emotion focus coping, yaitu untuk meregulasi respon emosional terhadap masalah. Lalu problem focus coping, yaitu untuk mengatur dan merubah masalah penyebab stres. Selanjutnya, macam-macam coping stress. Di antaranya coping psikologis. Pada umumnya, gejala yang ditimbulkan akibat stres psikologis tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor. Artinya, seberapa berat ancaman yang dirasakan oleh individu tersebut terhadap stresor yang diterima. Yang kedua, keefektifan strategi coping yang digunakan oleh individu.
Artinya, dalam menghadapi stresor, jika strategi yang digunakan efektif, maka menghasilkan adaptasi yang baik dan menjadi suatu pola baru dalam kehidupan. Tetapi jika sebaliknya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun psikologis. Selanjutnya, coping psikososial. Coping psikososial adalah reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi oleh klien. Menurut Stewart dan Sandin mengemukakan bahwa terdapat dua kategori coping yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Yang pertama, reaksi yang berorientasi pada tugas. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kebutuhan dasar. Terdapat 3 macam reaksi yang berorientasi pada tugas, yaitu perilaku menyerang, perilaku menarik diri, dan kompromi. Yang kedua, reaksi yang berorientasi pada ego. Reaksi ini sering digunakan oleh individu yang menghadapi stres atau ancaman, dan jika dilakukan dalam waktu sesaat, maka akan dapat mengurangi kecemasan. Tetapi jika digunakan dalam waktu yang lama akan dapat mengakibatkan gangguan orientasi realita, memburuknya hubungan interpersonal, dan menurunkan produktivitas kerja. Ada juga bentuk-bentuk coping stres. Yang pertama, coping yang berfokus pada masalah. Strategi untuk penanganan stres atau coping yang berpusat pada sumber masalah. Individu berusaha langsung menghadapi sumber masalah, mencari sumber masalah, mengubah lingkungan yang menyebabkan stres, dan berusaha menyelesaikannya, sehingga pada akhirnya stres berkurang atau hilang. Yang kedua, coping yang berfokus pada emosi. Strategi penanganan stres di mana individu memberi respon terhadap situasi stres dengan cara emosional. Ada 8 strategi coping yang berbeda yang secara umum dikenal dalam psikologi. Yang pertama, konfrontasi. Yang kedua, mencari dukungan sosial. Yang ketiga, merencanakan pemecahan masalah dikaitkan dengan problem focus coping. Yang keempat, kontrol diri. Yang kelima, membuat jarak. Yang keenam, penilaian kembali secara positif. Yang ketujuh, menerima tanggung jawab. Dan yang kedelapan, lari atau penghindaran. Nah, pembahasan selanjutnya adalah manajemen stres menurut WHO. WHO merumuskan ada beberapa strategi untuk menghadapi stres selama pandemi COVID-19. Di antaranya yang pertama, berbincang dan berbagi cerita dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Merasa sedih, tertekan, bingung, takut, dan marah adalah hal yang lumrah selama krisis terjadi. Nah, ketika rasa tersebut mulai muncul, maka berbagi cerita dengan orang-orang yang dapat dipercaya bisa membantu mengurangi rasa tertekan yang kita alami. Selanjutnya, selama pandemi ini, berdiam di rumah lebih dianjurkan untuk meminimalisir penyebaran virus dan kontak fisik dengan orang banyak. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan selama berdiam di rumah diantaranya menjaga gaya hidup sehat dengan asupan gizi yang cukup, mengatur pola tidur yang baik, berolahraga, dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang disayang. Yang ketiga, menghindari rokok, alkohol, dan narkotika untuk menyelesaikan masalah emosi. Yang keempat, mencari fakta-fakta dan info terbaru yang dapat membantu dalam menentukan tahap pencegahan yang tepat, dan menghindari berita-berita yang tidak valid dan kredibel atau disebut dengan hoax. Yang kelima adalah mengurangi kecemasan dengan membatasi media yang menyebarkan informasi yang membuat semakin cemas dan juga takut. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mengatur emosi selama masa pandemi ini. Nah, selain manajemen stres menurut WHO, selanjutnya ada juga manajemen stres menurut PMI. PMI menyebutkan terdapat 5 teknik manajemen stres dalam buku panduan manajemen stres, yaitu yang pertama, mengenal diri sendiri. Mengetahui kekuatan, kelemahan, hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai dapat membantu kita memetakan ke arah mana kehidupan akan kita bawa. Dengan mengenal diri sendiri, akan lebih mudah untuk menentukan cara dan strategi apa yang tepat untuk meringankan stres. Yang kedua, peduli diri sendiri.
Setelah mengetahui diri secara mendalam, maka kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban juga akan tampak. Memenuhi kebutuhan diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mengatur stres yang dihadapi. Peduli akan diri sendiri dapat dimulai dengan mencoba pola hidup sehat, bersosialisasi dengan teman dan sanak saudara, merencanakan kegiatan yang realistis, dan menjalani hobi. Yang ketiga adalah perhatikan keseimbangan. Sebagaimana manusia yang dianugerahi beberapa aspek dalam dirinya, maka kelima aspek ini harus dipelihara dan dipenuhi secara seimbang. 5 aspek pemeliharaan diri adalah aspek mental emosional, aspek intelektual, aspek fisik, aspek spiritual, dan aspek rekreasional. Yang keempat adalah bersikap proaktif dalam mencegah gangguan stres dengan merawat kelima aspek di atas dengan baik dan rutin, agar menjadi sosok yang resilient dan memiliki kemampuan dan kekuatan lebih dalam menghadapi stres. Dan yang terakhir adalah sinergi. Langkah-langkah sebelumnya ialah satuan proses yang perlu dilakukan secara berurutan dan terpadu, dengan kehendak dan kesadaran penuh untuk bangkit dari keterpurukan dan stres. Nah, teman-teman, kita udah mempelajari nih apa itu stres, bagaimana cara memanajemen stres. Nah, untuk selanjutnya kami akan membagi tips bagaimana menentukan waktu yang efektif untuk belajar. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu waktu yang efektif untuk belajar. Nah, waktu belajar adalah waktu yang digunakan siswa untuk belajar yang baik dan tepat sesuai dengan situasi dirinya. Waktu dalam belajar perlu disesuaikan agar lebih efisien dalam pencapaian target belajar. Menurut hukum Jones tentang belajar, 30 menit 2 kali sehari selama 6 hari lebih baik dan produktif daripada sekali belajar selama 6 jam atau setara dengan 360 menit tanpa berhenti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa petunjuk untuk menentukan waktu belajar agar lebih efektif. Yang pertama, pilihlah waktu yang memungkinkan Anda dapat belajar dengan baik, di waktu pagi, di waktu siang, sore, atau malam. Belajar larut malam itu kurang efektif. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui kapan waktu terbaik kalian atau yang sering kita sebut dengan golden time. Selanjutnya, bertanyalah pada diri sendiri, pelajaran mana yang Anda anggap sukar dan mana yang mudah, sehingga kalian bisa menentukan mana yang prioritas dan mana yang kurang prioritas. Tapi memang semua materi prioritas ya. Nah, yang ketiga itu mata pelajaran yang sukar bagi Anda hendaknya dipelajari lebih lama agar betul-betul Anda kuasai. Yang keempat, berilah waktu yang cukup untuk setiap mata pelajaran. Jadi jangan SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Yang kelima, yaitu tidak ada pedoman yang pasti untuk menentukan berapa lama seharusnya waktu belajar. Jadi itu disesuaikan kembali dengan kemampuan kita. Yang keenam, ulangilah pelajaran yang baru saja diberikan di kelas. Hal ini akan lebih mudah diingat. Yang ketujuh, belajar setiap hari 1 jam selama 6 hari berturut-turut akan memberikan hasil lebih besar daripada belajar 6 jam sekaligus dalam 1 hari. Nah, pernyataan tersebut sama seperti hukum Jones yang telah kita bahas tadi. Dan yang terakhir, jangan menyia-nyiakan waktu belajar. Jadi jangan sampai hari ini kita berleha-leha, tapi besok dikebut-kebut gitu. Jadi harus disesuaikan, ketika ada waktu luang, gunakanlah untuk belajar. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen stres dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19. Semoga semua ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Tetap semangat selalu karena pandemi ini akan segera berakhir. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dan jaga kesehatan teman-teman semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa.